Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae, resmi diberhentikan dari keanggotaan Polri. Kompol Kosmas terbukti bersalah dalam insiden kendaraan taktis yang melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat perdata oleh seorang warga bernama Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menuntut Gibran dan KPU secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae, resmi diberhentikan dari keanggotaan Polri. Dengan penuh emosi, ia menyampaikan bahwa keputusan untuk mengajukan banding akan terlebih dahulu dipertimbangkan bersama keluarga. Tujuan kami melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan. Ada pengaruh lain-lain dan menjaga ketertiban. Komandan Batalion Resim 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae, resmi diberhentikan sebagai anggota Polri. Pemecatan tersebut merupakan buntut dari insiden kendaraan taktis atau rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek daring Afan Kurniawan pada 28 Agustus 2025. Sambil menangis, Kompol Kosmas mengaku baru mengetahui korban meninggal dunia setelah video kejadian itu viral di media sosial. Ia menjelaskan bahwa saat peristiwa berlangsung dirinya duduk di samping pengemudi dan hanya menjalankan tugas sesuai perintah pimpinan. Kosmas juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk melindas korban. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan serta jajaran Polri, sekaligus menyatakan bela sungkawa kepada keluarga Afan. Terkait langkah hukum, Kosmas mengatakan akan mempertimbangkan pengajuan banding setelah berunding lebih dahulu bersama keluarganya. Kompol Kosmas diberhentikan tidak dengan hormat usai terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Putusan sidang KKEP menyatakan ia melakukan perbuatan tercela terkait insiden pelindasan Afan Kurniawan, serta dinilai tidak profesional saat menangani unjuk rasa pada 28 Agustus 2025. Tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan, harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Ketua Sidang yang mulia, Ketua Sidang Kode Etik, dengan keputusan ini saya akan berpikir-pikir dulu dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Salam hormat saya. Terima kasih. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar.
B. Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Itu rekan-rekan yang... Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa menanggapi kabar terkait Ahmad Sahroni yang disebut mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Ia mengatakan Sahroni sejauh ini hanya berstatus sebagai kader Nasdem yang telah dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh partai. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa menanggapi kabar terkait Ahmad Sahroni yang disebut mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Saan mengatakan Sahroni sejauh ini hanya berstatus sebagai kader Nasdem yang telah dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh partai. Ia menjelaskan bahwa langkah yang telah diambil partai adalah menonaktifkan, bukan memberhentikan secara permanen melalui proses pengunduran diri. Saan mengatakan pihak partai juga sudah mengambil langkah untuk mengurus hak-hak mereka sebagai anggota DPR. Langkah lanjutan yang dimaksud adalah permintaan fraksi Partai Nasdem kepada Setjen DPR untuk menghentikan seluruh gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Sahroni dan Nafa Urbach. Di sisi lain, Ketua Fraksi Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat menegaskan bahwa permintaan ini menindaklanjuti surat penonaktifan dari DPP yang berlaku sejak 1 September 2025. Diberitakan sebelumnya Ahmad Sahroni menjadi salah satu dari sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan oleh parpolnya. Partai Nasdem resmi menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Keputusan itu diumumkan melalui siaran pers DPP Partai Nasdem yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh pada Minggu 31 Agustus 2025. Partai Nasdem menegaskan bahwa aspirasi masyarakat adalah landasan utama perjuangan partainya. Fenomena penonaktifan anggota dewan ini tidak hanya terjadi di Nasdem. Beberapa partai politik lain turut mengambil langkah serupa terhadap kadernya menyusul meningkatnya sorotan publik. Nama-nama seperti Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir dari Golkar ikut tercatat dalam daftar legislator yang dinonaktifkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat perdata oleh seorang warga bernama Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Gibran, Komisi Pemilihan Umum turut digugat sebagai tergugat kedua dalam perkara ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat perdata oleh seorang warga bernama Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Gibran, Komisi Pemilihan Umum atau KPU turut digugat sebagai tergugat kedua dalam perkara ini. Gugatan diajukan terkait dugaan pelanggaran syarat administratif pencalonan Gibran sebagai cawapres pada pemilu 2024. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menerima gugatan tersebut pada 29 Agustus 2025 dengan nomor perkara 580-PDTG/2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin 8 September 2025 dengan agenda pemeriksaan awal. Subhan menilai terdapat perbuatan melawan hukum atau PMH dalam proses pencalonan dan penetapan Gibran. Ia menuntut Gibran dan KPU secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Uang ganti rugi itu menurut gugatan akan disetorkan ke kas negara. Selain itu, Subhan meminta hakim menyatakan jabatan Gibran sebagai wakil presiden 2024 hingga 2029 tidak sah. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto membenarkan adanya gugatan tersebut. Ia menyebut Subhan merupakan seorang advokat dari Jakarta Barat yang akan memaparkan gugatannya pada sidang perdana. Setelah saya cek di SIPP ya, ada gugatan nomor 583 PDTG 2025 tercatat di tanggal 29 Agustus 2025, hari Jumat ya. Untuk penggugat ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu tergugat 1 Gibran Raka Buming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai wakil presiden. Perdata ya Pak? Ya, perkara perdata. Untuk setelah digugat nih Pak, ini kapan Pak rencana disidangkan nih Pak? Jadi setelah saya cek di SIPP, itu agendanya 8 September 2025, hari Senin, yaitu penjadwalan sidang pertama. Untuk hakimnya Pak? Ya, hakimnya sudah ditunjuk. Ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap keprihatinan mendalam usai rumah pribadinya di Bintaro turut dijarah massa. Ia menilai aksi penjarahan yang bahkan disiarkan secara sensasional di media sosial mencerminkan hilangnya empati dan nilai dasar kehidupan berbangsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keprihatinannya atas maraknya aksi penjarahan. Termasuk yang menimpa rumah pribadinya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Rabu 3 September, Sri Mulyani menilai aksi penjarahan ini diperlakukan layaknya pesta tanpa moral dan akal sehat. Ia menuliskan, bagi masa yang menjarah rumah dan barang-barang yang diambil adalah target operasi. Sri Mulyani menyoroti bagaimana tindakan penjarahan bahkan diliput media. Dan disebarkan di media sosial dengan cara sensasional, lengkap dengan wawancara para pelaku. Respons para pelaku yang terdengar ringan dan tanpa rasa bersalah, menurutnya mencerminkan hilangnya empati serta nilai dasar kehidupan berbangsa. Rumah Sri Mulyani menjadi salah satu sasaran masa penjarahan pada Minggu 31 Agustus dini hari.
Sejumlah barang berharga miliknya pun dilaporkan hilang, termasuk sebuah lukisan yang dibuat sendiri 17 tahun lalu. Ia menyebut lukisan tersebut bukan sekadar karya seni, melainkan simbol perenungan pribadi sekaligus kenangan saat anak-anaknya tumbuh. Sri Mulyani menggambarkan kehilangan lukisan tersebut seperti lenyapnya rasa aman, kepastian hukum, dan perikemanusiaan yang adil di negeri ini. Anggota DPR nonaktif Surya Utama atau Uya Kuya membantah kabar dirinya pergi ke luar negeri saat rumah mertuanya dijarah. Uya Kuya menyebut dirinya tinggal di rumah aman atau safe house sejak rumah mertuanya dijarah. Anggota DPR nonaktif Surya Utama atau yang akrab disapa Uya Kuya membantah kabar dirinya pergi ke luar negeri saat rumah mertuanya yang berada di Duren Sawit, Jakarta Timur dijarah. Uya Kuya meminta masyarakat lebih cerdas dan tidak tergiring hoax di media sosial. Uya Kuya menegaskan sejak rumah mertuanya dijarah, dirinya tinggal di rumah aman atau safe house. Uya Kuya juga menyinggung beredarnya video dirinya berjoget dengan narasi bertuliskan gaji 3 juta rupiah. Ia mengatakan konten tersebut bukan buatannya dan telah memicu opini negatif di masyarakat. Hal itu disampaikan Uya Kuya di Mapolres Metro Jakarta Timur pada Rabu 3 September. Sebelumnya Polres Metro Jakarta Timur menangkap 9 orang yang diduga terlibat dalam penjarahan rumah mertua Uya Kuya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan mengatakan pihaknya masih mendalami peran pelaku lain yang diduga ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Ia menjelaskan para pelaku sempat membawa sejumlah perabotan dari rumah mertua Uya Kuya pada Sabtu 30 Agustus.
Anak Presiden B.J. Habibie Ilham Akbar Habibie mengatakan ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum melunasi mobil ayahnya yang dijual dengan harga 2,6 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Ilham usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan iklan di Bank BJB. KPK memeriksa anak Presiden B.J. Habibie Ilham Akbar Habibie di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 3 September. Ilham diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau BJB. Ilham mengatakan, sebagian besar pertanyaan yang diajukan penyidik terkait mobil Mercedes-Benz milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dibeli dari ayahnya B.J. Habibie. Ia mengungkapkan, mobil tersebut dijual kepada Ridwan Kamil dengan harga 2,6 miliar rupiah dan dibayar dengan skema cicilan. Namun Ridwan Kamil baru membayar 1,3 miliar rupiah dan sisanya belum dilunasi. Ilham menyebut ia berniat untuk menarik mobil tersebut dalam waktu dekat jika tidak dilunasi. Namun saat hendak ditarik, mobil tersebut berada di sebuah bengkel di Jawa Barat. Tetapi pihak bengkel menolak menyerahkannya karena biaya perbaikan belum dilunasi Ridwan Kamil. Tak lama kemudian, mobil tersebut berada di KPK. Dalam korupsi Bank BJB, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Helikopter BK117D3 PKRGH milik PT Is-Indo Air yang hilang kontak pada 1 September 2025 akhirnya ditemukan tim SAR gabungan di kawasan hutan Kota Baru. Penemuan terjadi pada 3 September 2025 siang dengan 1 korban berhasil ditemukan di luar badan helikopter. Alhamdulillah. Ada kemungkinan juga. Sudah. Di situ ada anu tuh lah. Mulai situ. Dari situ nah, mulai situ. Coba di atas. Helikopter BK117D3 PKRGH milik PT Is-Indo Air yang hilang kontak pada 1 September 2025 akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Reruntuhan helikopter ditemukan sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh KNKT. Tim SAR menemukan bangkai helikopter pada Rabu 3 September 2025 sekitar pukul 14.45 WITA. Penemuan dilakukan oleh tim SRU Darat Alpatim yang dipimpin Koordinator Posarah Kota Baru Adi Maulana. Pada pukul 15.53 WITA,
Tim menemukan satu korban berjarak sekitar 100 meter dari badan helikopter yang langsung dilakukan proses body packing untuk evakuasi. Dari pengamatan awal, masih terdapat korban lain di dalam badan helikopter, namun jumlahnya belum bisa dipastikan karena kondisi helikopter terbakar. Tim SAR harus melakukan pembongkaran badan helikopter untuk memastikan dan mengevakuasi seluruh korban di dalamnya. Seluruh unsur SAR dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan potensi SAR dengan dukungan masyarakat setempat terus bekerja keras memperkuat proses evakuasi. Pada hari ini Rabu 3 September 2023 tadi pada pukul 14.45 tim darat yang melaksanakan operasi SAR tim Alpha dari Basarnas gabungan berhasil menemukan reruntuhan dari helikopter tersebut di atas pada koordinat 3 derajat 5 menit 6 detik south dan 115 derajat 37 menit 39.07 H sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya kita terima informasi dari KNKT. Jadi kita sempat menerima informasi dari KNKT, kita telusuri, akhirnya titik itu kita kejar dan tim darat yang melakukan operasi berhasil menemukan seperti yang saya di atas tadi. Selanjutnya pada pukul 15.53 waktu Indonesia Tengah, tim menemukan satu korban yang berjarak sekitar 100 meter dari badan pesawat. Korban telah dilakukan proses body packing dan siap untuk dievakuasi menuju posko lapangan. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat korban lain yang ada di dalam badan helikopter heli tersebut. Namun jumlahnya belum bisa dipastikan tadi karena kondisi cuaca juga waktu karena sudah gelap. Yang jelas kondisi helikopter itu dalam keadaan terbakar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Kau.